Pada kesempatan hari ini, setelah kita mulai sosialisasi kemarin, dan hari ini adalah hari yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman di desa, karena saya akan menyampaikan substansi terkait peraturan Menteri Desa yang baru kemarin diundangkan. Ditetapkan tanggal 27 Oktober dan diundangkan kemarin tanggal 1 November, jadi ini masih hangat, masih panas bahkan. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sebelum saya masuk pada paparan ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa pasca lahirnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, ada sedikit perubahan terkait Permendes ini. Kalau dulu ketika kita masih merujuk pada PP lama, PP 60 tahun 2014, Permendes itu setiap tahun diterbitkan. Namanya Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tetapi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 ini tidak seperti itu lagi. Kementerian Desa menurut PP yang baru ini dimandatkan untuk menyusun dua Permendes. Pertama adalah Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Ini yang kita sosialisasikan hari ini. Permendes ini sifatnya atau berlaku dalam jangka panjang. Jadi satu kali kita terbitkan rincian prioritas penggunaan dana desa ini akan dipakai terus sampai ada perubahan kebijakan. Sifatnya jangka panjang. Makanya mohon maaf kalau panduan ini atau Permendes ini agak telat dibanding sebelumnya karena kita menyesuaikan dengan amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023. Jadi sekali lagi amanahnya tadi, Permendes pertama yang diterbitkan adalah terkait rincian prioritas penggunaan dana desa yang sekali lagi ini adalah untuk jangka panjang. Yang kita sosialisasikan hari ini sifatnya jangka panjang, tidak untuk 2024 saja. Lalu Permendes yang kedua yang dimandatkan oleh PP tersebut adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya, tahun 2024 tentunya. Permendes yang kedua ini sifatnya tahunan, sifatnya mandatori, mandat, dan itu ditetapkan harus menunggu penetapan Undang-Undang APBN dulu. Jadi Permendes yang kedua ini posisinya sekarang kita sudah finalisasi draftnya, sekarang lagi menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 minggu ke depan Permendes kedua akan lahir. Tetapi nanti di akhir sosialisasi ini saya akan memberikan gambaran untuk mungkin akan dipedomani oleh teman-teman dari desa di dalam menyusun rencana kegiatannya untuk tahun 2024. Baik, yang pertama kita akan menyampaikan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sebagai amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa disertai dengan petunjuk operasionalnya ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini adalah Menteri Desa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga adalah
penanggulangan kemiskinan. Jadi ada 3 prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk 3 hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam Permendes ini disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai atau mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini tidak berbeda dengan PP sebelumnya. Jadi prioritas kalau dirunut-runutkan, ditarik ke atas, maka dana desa ini prioritasnya 2 hal, untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan harus diatur, harus diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Jadi kita kembali merefresh Undang-Undang Desa ini, amanahnya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa ini sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals desa, SDGs desa. Nah, jadi dari 2 prioritas utama ini, yaitu pembangunan dan pemberdayaan, mari kita rinci satu persatu. Untuk pembangunan desa dilaksanakan melalui pertama pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua untuk pembangunan sarana prasarana desa. Yang ketiga untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang keempat adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu untuk sektor pembangunannya. Bagaimana dengan untuk pemberdayaan masyarakatnya? Dilaksanakan melalui pertama penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Keempat, untuk pengembangan seni budaya lokal yang ada di desa. Yang kelima, untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.